Selamat siang, Miss Vina. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan portofolio assignment. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Marcelin Yolianto, Gabriel Owen, Anastasia Junilia, Willy Owen, dan Tommy Januardo. Portofolio yang kami pilih terdiri dari 3, yaitu Telkom Indonesia, PT Astra International, PT Indofood Sukses Makmur. Kami menggunakan data ADC closing price bulan masing-masing saham sejak 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2021. Ini gua. Iya, Nas. Cumi lah. Ya udah ntar kata aja. Yang pertama ada Telkom. PT Telkom Indonesia atau Persero ialah salah satu perusahaan milik negara yang merupakan BUMN. Perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan dan teknologi komunikasi dan informasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Saham Telkom mayoritas ialah pemerintah dan sisanya dikuasai oleh umum atau publik. Alasan memilih perusahaan Telkom adalah karena perusahaan Telkom ini memiliki prospek yang bagus, meningkat dan bertumbuh seiring perkembangan teknologi dan informasi. Seperti di saat COVID-19, harga saham Telkom terus naik, di mana kenaikan ini didorong oleh kenaikan pengguna smartphone dan konsumsi data yang naik karena streaming video. Telkom mempunyai keunggulan kompetitif dengan operasi yang terintegrasi, keunggulan signifikan dalam ponsel broadband, dan jaringan telepon tidak bergerak yang lebih komprehensif. Keuntungan pangsa pasar yang berkelanjutan dan pengiriman pendapatan cenderung menjadi katalis utama untuk harga saham. Next. Yang kedua ada ASII. ASII bergerak di bidang perakitan dan distribusi mobil, sepeda motor, dan suku cadang terkait, penjualan alat berat dan persewaan, tambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Alasan kami memilih ASII adalah pertumbuhan penjualan kendaraan roda 4 secara nasional akan tumbuh moderat di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, meningkatnya permintaan otomotif yang akan lebih tinggi didorong oleh suku bangsa yang lebih rendah, peluncuran model-model baru, dan kurs rupiah yang lebih stabil. Kami yakin karena peningkatan pertumbuhan ekonomi, model baru yang akan dikeluarkan, harga komoditas yang stabil, dan diversifikasi bisnis ke dalam infrastruktur dan digital, serta langkah investasi-investasi strategis yang dilakukan ASII. Yang ketiga adalah PT Indofood Sukses Makmur. Bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. INDF kami pilih karena ia juga mendapatkan laba dari anak usaha lain seperti pertumbuhan bergerak di bidang agribisnis dengan kinerja yang cukup baik. Kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang juga menjadi hal positif. Mendapatkan ICBP bisa naik sebesar 8,5% sepanjang tahun ini karena perusahaan sektor barang konsumsi produk-produk mereka masih dibutuhkan oleh banyak orang. Return of each stock using arithmetic and geometric average.
Dalam Telkom, arithmetic min-nya 0,55%, geometric min-nya 0,34%, dalam ASI ada 0,03%, geometric min-nya minus 0,35%, dan Indofood 0,15%, dan geometric min-nya minus 0,0%. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa arithmetic mean lebih tinggi daripada geometric mean. Hasil dari perhitungan metode geometric mean lebih kecil dari metode arithmetic mean. Hal ini disebabkan adanya rata-rata geometrik mempunyai sifat melipat gandakan aliran return selama waktu tertentu. Hal ini bisa menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan rata-rata aritmetik. Rata-rata geometrik yang terbesar adalah Telkom yakni 0,34%. Lalu Indofood sebesar 0,5%, dan terakhir ASI sebesar 0,03%. Beta, variance, and standard deviation. Beta saham atau koefisien beta, disebut juga beta sekuritas, adalah nilai terkandung dalam suatu saham yang menunjukkan sensitivitas atau kepekaan suatu saham terhadap pergerakan pasar. Dari tabel di atas, beta terbesar adalah TLKM sebesar 0,373, lalu ASII sebesar 0,485. Kemudian INDF sebesar 0,073. Jika suatu saham memiliki angka beta 1, maka pergerakan selaras dengan IHSG. Jika seperti TLKM sebesar 0,373, artinya jika IHSG naik 1%, maka saham TLKM akan naik 0,373%. Jika IHSG turun 1%, maka saham TLKM akan turun 0,373%. Variance adalah range dan volatility dari original data. Variance merupakan kuadrat dari selisih data individual dengan mean-nya. Variance TLKM sebesar 0,005, ASI sebesar 0,007, dan INDF sebesar 0,005. Next. Return, variance, and standard deviation portofolio. Dengan bobot di atas, return aritmatika portofolio sebesar 0,33% dengan return portofolio geometrik sebesar 1,830%. Sehingga diasumsikan return tahunan sebesar 12 dikali 1,830%, sama dengan 22%. Variance portofolio sebesar 0,0022 dengan standar deviasi portofolio sebesar 4,66%, sehingga bisa diambil kesimpulan portofolio di atas sudah sangat baik untuk mampu menghasilkan return bulanan sebesar 1,830%, atau return tahunan sebesar 22%, yang berada jauh di atas standar deviasi sebesar 4,66%. Dengan kata lain, return lebih dari risk. Next, Marcelin. The most efficient portfolio. Jadi investor yang rasional itu akan memilih portofolio yang lebih efisien karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan memaksimalkan satu dari dua dimensi. Indeks Sharpe ratio di atas itu sebesar 3,2048, angka ini termasuk tinggi. Dan semakin tinggi Sharpe ratio itu, maka semakin baik kinerja reksadana. Portofolio efisien ini dengan persentase 58,99% untuk perusahaan Telkom, 11,33% untuk perusahaan ASII dan INDF sebesar 29,68%, di mana adanya portofolionya menghasilkan rata-rata return sebesar 0,037% dengan standar deviasi yang rendah sebesar 0,12%. Jadi dengan komposisi 58,99% untuk perusahaan Telkom, 11,33% untuk perusahaan ASII, dan Indofood sebesar 29,68% akan menjadi portofolio yang paling efisien. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.